Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohania. Di sini saya akan menampilkan sebuah pidato yang berjudul Menjadi Generasi Muslim yang Berakhlak Mulia di Era Digital. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A. Baiklah, saya awali dengan salam dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga kita bisa berkumpul meski dalam bentuk video dan keadaan penuh semangat dan berkah. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat muslim dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, zaman sekarang adalah zaman yang serba cepat dan serba digital. Hampir semua orang punya HP, media sosial, dan akses internet yang luar biasa. Dunia terasa begitu kecil, dengan satu klik kita bisa tahu berita dari ujung dunia. Namun, di balik semua kemudahan itu tersimpan ujian besar bagi kita, terutama bagi generasi muda Islam seperti kita. Ujiannya apa? Bukan ujian fisik, tapi ujian akhlak dan keimanan. Coba kita perhatikan, berapa banyak orang yang sibuk main HP sampai lupa waktu sholat. Berapa banyak orang yang membuat konten tapi lupa menata niat. Bahkan tak sedikit yang menjadi media sosial untuk mencaci, menghina, menyebar berita kebohongan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang paling sempurna imannya di antara orang-orang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ukuran keimanan bukan hanya banyaknya ibadah, tapi juga bagaimana kita berakhlak baik di dunia nyata maupun dunia maya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, menjadi muslim di era digital bukan sekedar tentang update status islami, tetapi tentang bagaimana kita membawa nilai-nilai Islam ke dalam dunia di digital itu sendiri. Kalau dulu para sahabat berjuang di perang dengan pedang, maka sekarang kita berjuang menjaga akhlak lewat jari dan layar. Dalam artinya, gunakan media sosial untuk kebaikan dan dakwah, bukan untuk menyakiti atau memamerkan hal yang tidak pantas. Terus jaga lisan dan tulisan kita, karena apa yang kita ketik akan menjadi saksi di hari akhir. Terus gunakan teknologi dan belajar berkembang, bukan melalaikan ibadah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Kalau Rasulullah SAW hidup di zaman kita, beliau pasti akan menggunakan teknologi dan menyebarkan Islam bukan untuk kesenangan ria. Kita pun harus begitu, menjadikan dunia digital sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Sahabat-sahabat sekalian, kita boleh modern, kita boleh keren, tapi jangan sampai kehilangan iman dan adab. Karena kemajuan tanpa akhlak hanya akan membawa kehancuran, sedangkan iman yang kuat akan menjadikan kemajuan sebagai berkah. Jadi, mulai dari hal-hal kecil, ucapkan salam di media sosial, tuliskan caption yang menebarkan semangat dan kebaikan, hindari ghibah dan ujaran kebencian, gunakan waktu online untuk belajar dan berdakwah. Insya Allah dengan cara itu kita bisa menjadi generasi muslim yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tapi juga berakhlak mulia, generasi yang membawa cahaya Islam di dunia nyata dan dunia maya. Baiklah, kita bisa saja pandai membaca Al-Quran, rajin beribadah dan aktif di organisasi, tetapi kalau akhlak kita buruk, suka berkata kasar, meremehkan orang lain, atau sombong di media sosial, maka semua ibadah kita
bisa kehilangan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 dalam arti yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain atau menggunjing di belakangnya. Ayat ini sangat relevan di era digital saat ini, karena banyak orang yang tanpa sadar melakukan dosa hanya dengan satu jari di layar ponsel. Ada yang mencela, menyebar aib, menertawakan kekurangan orang lain. Semuanya dilakukan di dunia maya, padahal itu tetap dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ujian akhlak di era digital. Contoh, kita lihat fenomena di sekitar kita. Ada yang sibuk scrolling sosial media sampai lupa waktu sholat. Ada yang upload konten tanpa berpikir, asal viral saja. Ada yang menyebarkan berita tanpa tabayun, tanpa memeriksa kebenaran. Padahal Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seorang dikatakan berdusta ketika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Arti yang menyebarkan berita palsu atau gosip di media sosial juga termasuk dosa besar. Begitu dengan cyberbullying, menghina atau mempermalukan orang lain di dunia maya. Itu sama saja dengan menyakiti sesama muslim. Dan Rasulullah SAW jelas melarang kita menyakiti hati saudara kita. Akhlak muslimin sejati di dunia digital. Sebagai generasi muda Islam, kita hanya menjadi contoh. Kita bukan hanya sekedar pengguna teknologi, tapi juga pembawa nilai-nilai Islam di dalamnya. Beberapa akhlak yang perlu kita jaga di dunia digital antara lain, yang pertama, jujur, jangan membuat konten palsu atau menipu orang lain. Yang kedua, menjaga adab, gunakan kata-kata sopan, hindari hinaan dan debat kusir. Yang ketiga, tabayun, periksa dulu sebelum membagikan berita. Yang keempat, bijak menggunakan waktu, jangan sampai lupa waktu habis hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, gunakan media sosial untuk kebaikan, sebarkan dakwah, ilmu, dan inspirasi positif. Kalau setiap muslim melakukannya, maka dunia digital bisa menjadi ladang pahala, bukan tempat dosa. Solusi untuk menjaga akhlak di era digital. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat berakhlak mulia di zaman seperti ini? Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perkuatkan iman dan ibadah. Iman adalah benteng utama. Orang yang hatinya dekat dengan Allah akan selalu berhati-hati dalam bertindak, termasuk saat online. Yang kedua, memperbanyak ilmu. Dengan ilmu, kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kita jadi tahu adab yang bermedia sosial atau bagaimana menjaga diri dari konten negatif. Yang ketiga, perbaiki niat. Sebelum menulis, posting, atau berkomentar, tanya dulu pada diri sendiri apakah ini akan membawa kebaikan atau malah menimbulkan dosa. Jika ragu, lebih baik diam, karena diam lebih selamat. Baiklah, untuk penutup, teman-teman yang saya banggakan, kita adalah generasi penerus Islam, generasi yang akan menentukan wajah Islam di masa depan. Kalau kita berakhlak mulia, maka orang lain akan melihat Islam sebagai agama yang indah. Tapi kalau kita berperilaku buruk, maka Islam bisa dipandang buruk karena perilaku kita sendiri. Ingatlah, setiap postingan, setiap komentar, setiap kata yang kita tulis, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menjadi generasi muslim yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Gunakan teknologi untuk menebarkan kebaikan, bukan keburukan. Gunakan jari jemarimu untuk menulis yang bermanfaat, bukan yang menyakiti. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang menjaga akhlak dimanapun berada, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Demikian yang saya sampaikan. Sebagai
Semoga pidato ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah selalu membimbing kita agar istiqomah di jalannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.